Teman, biarkan aku bercerita tentang sesuatu yang mengubah hidupku. Dulu, aku percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan impianku adalah dengan mengendalikan segalanya. Sejak bangun tidur, pikiranku mulai membuat daftar mental. Apa yang harus kulakukan, siapa yang harus kuhubungi, email apa yang harus kukirim, dan bagaimana aku harus bertindak agar segala sesuatunya berjalan persis seperti yang aku inginkan. Aku bersumpah, aku percaya bahwa jika aku tidak mengawasi setiap detail, semuanya akan hancur. Rasanya seperti hidup dengan kaca pembesar di tangan, menganalisis setiap gerakan yang aku lakukan dan setiap hal yang terjadi di sekitarku. Aku menghabiskan berjam-jam membayangkan skenario-skenario mungkin, apa yang akan terjadi jika mereka menolak, apa yang akan terjadi jika aku tidak mendapat jawaban, apa yang akan terjadi jika orang lain mendahuluiku, dan kemudian, aku menghabiskan lebih banyak waktu lagi merencanakan apa yang harus dilakukan dalam setiap skenario tersebut. Pikiranku tidak pernah beristirahat. Cara hidup seperti itu membuat saya kelelahan, seolah-olah setiap hari adalah pertempuran yang tidak bisa saya lepaskan sedetik pun. Saya selalu tegang, bahkan saat mencoba rileks. Dan yang paling buruk, meskipun saya melakukan segala sesuatu dengan benar, saya merasa alam semesta seolah-olah melawan saya. Saya ingat khususnya saat saya sedang mencari pekerjaan baru. Bukan hanya karena saya membutuhkannya, tapi karena saya ingin itu menjadi pekerjaan impian yang selalu saya bayangkan, yang membuat saya merasa terpenuhi, bekerja dengan tim yang baik, memiliki stabilitas, dan merasa bahwa waktu dan keterampilan saya berharga. Tapi alih-alih fokus pada apa yang saya inginkan, saya terobsesi dengan bagaimana cara mencapainya. Saya memeriksa halaman lowongan kerja hampir setiap jam, seolah-olah melakukannya lebih sering akan mempercepat prosesnya. Saya mengirimkan CV tanpa henti, bahkan ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak membuat saya antusias, hanya agar tidak diam saja. Saya menghabiskan berjam-jam menyempurnakan setiap jawaban wawancara, berusaha agar terdengar sempurna sesuai dengan apa yang saya kira mereka inginkan. Dan tidak hanya itu, saya terus memikirkan setiap kata dalam email saya, bertanya-tanya apakah saya terlalu serius atau terlalu santai. Saya memeriksa kotak masuk saya berulang kali, seolah-olah melihatnya lebih sering akan membuat pesan baru datang. Saya hidup dalam ketegangan, dengan hati yang berdebar, mencari tanda-tanda, tetapi hari-hari berlalu dan tidak ada yang berubah. Perasaan frustrasi itu seperti roller coaster, naik dengan penuh harapan di pagi hari dan jatuh bebas di akhir hari. Saya menyadari bahwa saya menghabiskan energi saya pada hal yang salah, pada kontrol, obsesi, kecemasan, daripada mempercayai dan mengalir. Oleh karena itu, jika Anda juga merasa hidup seperti itu, saya ingin Anda tahu bahwa ada cara lain. Di sini, di saluran ini, saya berbagi teknik dan alat manifestasi yang membantu Anda melepaskan beban itu dan membuka ruang agar hal-hal datang dengan lebih mudah. Jika topik ini resonansi dengan Anda, saya undang Anda untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap minggu Anda akan menemukan konten yang dapat mengubah cara Anda memanifestasikan, dan terutama, hidup Anda. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Minggu-minggu berlalu, wawancara tidak ada kemajuan, dan setiap email yang tidak dijawab seperti batu bata lain yang menumpuk di pundakku. Aku merasa semakin lebih frustrasi, bahkan merasa takut. Takut tidak cukup baik, takut waktu berlalu dan tidak ada yang berubah. Aku terus mengulang dalam hati, jika aku sudah melakukan segalanya, mengapa tidak berhasil? Dan pertanyaan itu menjadi gema yang terus-menerus di kepalaku. Aku merasa terjebak dalam lingkaran yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Hingga suatu hari, karena kelelahannya menumpuk, aku melepaskan semuanya. Itu bukan keputusan yang direncanakan atau pencerahan mistis. Lebih seperti tubuh dan pikiran saya sepakat untuk berteriak, "Cukup sudah. Kita tidak bisa lagi." Saya merasa beban berat di dada, tekanan yang membuat saya sesak napas, dan saya menyadari bahwa terus seperti ini tidak hanya menguras energi saya, tetapi juga kebahagiaan hidup saya. Pada saat itu,
Aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan segala yang telah aku lakukan hingga saat itu. Tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan pencarian kerja. Pada hari itu, aku memutuskan tidak akan mengirimkan satu pun CV. Aku tidak akan membuka emailku. Saya tidak akan memeriksa tawaran pekerjaan, memperbarui profil saya, atau merencanakan strategi untuk mengesankan seorang perekrut. Rasanya seperti saya berhenti berlari dalam lomba yang tak berujung untuk akhirnya duduk beristirahat dan hanya ada di sini. Alih-alih, saya fokus pada diri sendiri. Saya berjalan tanpa tujuan lain selain merasa hidup lagi. Saya merasakan udara segar menyentuh wajah saya, sinar matahari menembus daun-daun pohon dan membentuk bayangan di tanah, bahu saya mulai rileks setelah berminggu-minggu tegang. Saya memutar daftar lagu yang biasa membuat saya tersenyum, lagu-lagu yang saya tunda karena tidak punya waktu. Setiap langkah yang saya ambil adalah pengingat diam-diam bahwa ada kehidupan di luar obsesi untuk mengontrol setiap detail. Saat pulang ke rumah, saya membuat teh panas. Aroma sederhana itu menghubungkan saya kembali dengan sesuatu yang telah saya lupakan, kesenangan dari hal-hal sederhana. Saya duduk di depan jurnal saya, yang telah tertutup selama berminggu-minggu dan seolah menatap saya dengan penuh kecaman. Tapi kali ini, saya tidak menulis tentang tujuan, tugas, atau tenggat waktu. Sebaliknya, saya mengajukan pertanyaan yang kuat. Bagaimana saya ingin merasa di pekerjaan baru itu? Saya menutup mata dan membiarkan gambar dan perasaan datang dengan sendirinya. Saya membayangkan bangun dengan senyum, dengan harapan bahwa saya akan pergi ke tempat di mana saya merasa dihargai. Saya membayangkan membuka pintu kantor yang hangat, di mana saya disambut dengan tatapan ramah dan senyuman tulus. Saya merasakan ketenangan bekerja tanpa takut membuat kesalahan, dengan keyakinan bahwa pendapat saya didengar dan dihargai. Saya membayangkan menggunakan bakat saya dengan bebas, memberikan kontribusi berharga, dan menerima pengakuan atas apa yang saya lakukan. Untuk pertama kalinya, saya tidak peduli dengan bagaimana. Saya tidak memikirkan di mana saya akan bekerja, berapa banyak yang akan saya dapatkan, atau posisi apa yang akan saya duduki. Pada hari itu, saya berhenti terobsesi dengan langkah-langkah dan mulai fokus pada hasil akhir, pada apa yang benar-benar saya inginkan. Dan sesuatu berubah pada saat itu. Rasanya seperti membuka kunci yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Saya menulis dengan tenang, tanpa tekanan, bahwa saya ingin bangun setiap pagi dengan kegembiraan menanti hari yang akan datang. Bahwa saya menginginkan lingkungan kerja yang tenang, di mana saya bisa berkonsentrasi tanpa bayang-bayang tekanan konstan. Bahwa saya mendambakan dikelilingi oleh orang-orang di mana saya bisa menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa beban berpura-pura. Dan bahwa saya ingin merasa bahwa apa yang saya lakukan memiliki makna, bahwa saya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri saya, dengan tujuan nyata yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saya, tetapi juga jiwa saya. Momen itu menjadi titik balik, karena saya menyadari bahwa mewujudkan impian bukan berarti mengejar apa yang diinginkan, melainkan membuka ruang batin agar hal itu datang. Dan itu mengubah segalanya. Saat itu, saya tidak memikirkan perusahaan tertentu, nama, atau lokasi. Saya melupakan langkah-langkah, strategi, dan obsesi tentang bagaimana jika. Saya melepaskan kecemasan tentang tenggat waktu, wawancara, dan proses seleksi, dan fokus hanya pada gambaran yang jelas, pada apa yang benar-benar ingin saya jalani. Saat menulis, saya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya alami. Napas saya menjadi lebih lambat, bahu saya turun, rahang saya tidak lagi tegang. Seolah-olah seluruh tubuh saya, secara bersamaan, telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk beristirahat dari usaha yang dipaksakan. Dan disitulah saya mengerti, saya memberi hati saya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kesempatan untuk berbicara tanpa gangguan. Dan inilah yang luar biasa. Hanya seminggu kemudian, saat saya memeriksa ponsel secara santai, bukan untuk mencari pekerjaan, saya melihat pesannya membuat saya terdiam. Pesan itu dari seorang teman sekelas lama,
seseorang yang tidak saya bicarakan selama bertahun-tahun, seseorang yang bahkan tidak ada dalam radar saya saat merencanakan kontak strategis. Dia tidak termasuk dalam rencana saya, jaringan pencarian saya, atau daftar apapun yang telah saya buat berulang kali. Dalam pesannya, dia mengatakan bahwa perusahaannya sedang mencari seseorang dengan profil saya, dan setelah membaca deskripsi pekerjaan, dia langsung memikirkan saya. Dia menawarkan untuk memperkenalkan saya kepada tim dan merekomendasikan saya secara pribadi. Itu adalah momen campuran antara emosi, rasa syukur, dan keheranan. Bagaimana mungkin, tepat saat ini, setelah berhenti memaksakan segala sesuatu, kesempatan ini muncul? Saya tidak melakukan apapun untuk memicu pertemuan itu, tidak mengejarnya, tidak merencanakannya, dan yet, di sana ia ada. Pintu terbuka dengan sendirinya, tanpa saya dorong. Saya menerima rekomendasi itu dan kami memulai prosesnya. Dan, tanpa sadar, saya melangkah sedikit demi sedikit menuju apa yang telah saya tulis di jurnal saya. Yang paling mengejutkan adalah dalam kurang dari sebulan saya sudah diterima bekerja. Dan apa yang saya temukan melebihi ekspektasi saya. Lingkungan kerja bahkan lebih hangat dari yang saya bayangkan. Orang-orang menyambut saya seolah-olah sudah mengenal saya seumur hidup. Dan setiap hari saya merasa pekerjaan saya memiliki tujuan yang nyata, yang melampaui gaji atau rutinitas. Pada saat itu, saya mendapat pencerahan. Ketika Anda melepaskan bagaimana dan fokus pada apa, alam semesta mulai bergerak mendukung Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Bukan berarti hal-hal jatuh dari langit seperti sihir, tetapi energi Anda berubah. Anda berhenti berada dalam keadaan tegang dan putus asa, dan masuk ke dalam keadaan terbuka dan menerima. Dan ketika Anda terbuka, Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya ada di sana, tetapi Anda tidak bisa mengenali karena terlalu sibuk mencoba mengendalikan segalanya. Momen itu menjadi titik balik bagi saya. Saya menyadari bahwa alam semesta memiliki ribuan jalan untuk membawa kita ke apa yang kita inginkan, dan seringkali kita sendiri yang menghalangi. Kita yang menghalangi jalan-jalan itu dengan kebutuhan kita untuk mengontrol setiap langkah. Dan aku tidak akan berbohong padamu, belajar melepaskan tidaklah mudah. Aku dulu termasuk orang yang berpikir, jika aku tidak melakukannya, hal itu tidak akan terjadi. Tapi aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan percaya. Itu seperti berkata pada hidup. Aku tahu apa yang aku inginkan, aku jelas tentang itu, dan aku percaya kau akan mengejutkanku dengan jalan terbaik untuk mencapainya. Dan sementara itu, aku membiarkan diriku menikmati perjalanan. Dan ketika kau memahami ini, kau berhenti hidup dalam kecemasan bahwa belum tiba dan mulai menikmati masa kini, mengetahui bahwa masa depan sedang tersusun untukmu. Hari ini, setiap kali saya berada dalam situasi serupa, saya mengajukan pertanyaan kunci. Apakah saya fokus pada apa atau terobsesi dengan bagaimana? Dan jika saya menyadari bahwa saya kembali masuk ke mode pengendali, saya berhenti. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan kembali ke hal-hal esensial, merasakan, membayangkan, dan percaya. Karena aku memahami sesuatu yang mengubah hidupku. Apa adalah tanggung jawabku, tapi bagaimana adalah pekerjaan yang menjadi milik alam semesta. Aku ingin hal ini benar-benar tertanam dalam dirimu. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban untuk mulai menerima apa yang pantas kamu dapatkan. Anda tidak perlu tahu setiap langkah, atau mengantisipasi setiap rintangan, atau mengendalikan semua variabel agar hal-hal terjadi. Yang Anda butuhkan adalah kejelasan tentang apa yang Anda inginkan, keterbukaan untuk menerimanya, dan keyakinan mendalam bahwa alam semesta tahu jalan tercepat, paling sempurna, dan paling sesuai untuk Anda. Percayalah, saya tahu betapa sulitnya melepaskan ketika Anda terbiasa mengendalikan segalanya. Aku tahu apa artinya menginginkan jawaban instan, apa artinya merasa bahwa nilai dirimu bergantung pada segalanya berjalan sesuai rencana dan waktumu. Tapi aku juga tahu, dari pengalaman pribadi, bahwa ketika kamu memutuskan untuk percaya, hidup menjadi lebih ringan. Kamu mulai melihat tanda-tanda di mana sebelumnya hanya ada kebisingan,
peluang di mana sebelumnya hanya ada hambatan, dan orang-orang yang muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Oleh karena itu, teman, minggu ini saya mengajakmu untuk menerima tantangan pribadi. Terapkanlah dengan sungguh-sungguh. Buatlah daftar, lepaskanlah bagaimana yang membuatmu cemas, dan fokuslah hanya pada apa yang membuatmu penuh harapan. Dan saat melakukannya, izinkan dirimu menikmati perjalanan. Karena bahkan sebelum manifestasimu terwujud, kamu sudah mulai menuai sesuatu yang sangat berharga, kedamaian batin, kejernihan pikiran, dan kekuatan emosional. Jika cerita dan alat-alat ini telah menginspirasimu, aku mengundangmu untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang manifestasi, tetapi juga tentang membangun kehidupan dari ketenangan, bukan dari kecemasan, dari keyakinan, bukan dari keraguan. Di sini kita terus tumbuh bersama, langkah demi langkah, secara sadar menciptakan realitas yang kita impikan, dan saya ingin mengajak Anda dengan undangan yang sangat istimewa. Di video berikutnya, kita akan melakukan lompatan vibrasi yang dapat mempercepat seluruh proses Anda. Ini akan menjadi hari ke-10 dari tantangan manifestasi 21 hari kita dan berjudul Vibra Tinggi, Tarik Lebih Banyak, Tingkatkan Frekuensi Anda dengan Rasa Syukur, Kegembiraan, dan Keyakinan. Di sana, Anda akan belajar cara meningkatkan energi Anda agar alam semesta merespons dengan pengalaman yang lebih besar, lebih indah, dan lebih selaras dengan siapa Anda. Jangan lewatkan, karena apa yang akan kita lihat di sana bisa menjadi titik balik yang membantu Anda mewujudkan dengan lebih lancar dan cepat. Jadi, sampai saat itu, jaga energi Anda, percayalah sedikit lebih, dan biarkan keajaiban bekerja.